Benih Rahasia Sang Pewaris episode 118. Sambil duduk di aula, Leon melihat ke kiri dan kanan dan dia menyadari semua orang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang, yang membuatnya merasa tidak terlalu takut dan lebih aman sekarang. Leon, kemarilah untuk menemui nenek buyutmu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu, kata Helena sambil memberi isyarat kepadanya. Didorong oleh Shira, Leon berjalan riang ke sisi Helena. Tepat saat itu, Helena mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepadanya. "Apakah kamu menyukainya?" tanyanya. Ketika Leon menyadari bahwa itu adalah pesawat kendali jarak jauh, dia mengangguk senang dan menjawab, "Aku menyukainya." Setelah melihat waktu, Kenzo melihat ke arah Helena dan berkata, "Nenek, aku akan pergi bersama Shira sekarang, karena kita harus mampir ke toko butik." "Baiklah, pergilah." Dia mengangguk sambil berkata, "Serahkan Leon padaku." Tanpa diragukan lagi, Shira merasa aman menjaga putranya di sana. Setelah menasihati Leon tentang beberapa hal, ia pergi bersama Kenzo. Entah mengapa, Shira merasa sangat senang saat duduk di kursi penumpang, seolah-olah dia diam-diam berkencan dengan Kenzo di belakang Leon. Begitu Kenzo masuk ke dalam mobil, Shira melihat pakaiannya dan berkata, "Ini adalah pakaian yang akan aku kenakan ke acara malam ini. Tidak perlu berganti ke gaun malam." Kenzo menatapnya dengan bingung setelah mendengar apa yang dikatakannya. "Apakah kamu tidak tahu bahwa aturan berpakaian untuk malam ini adalah formal?" Shira terkejut dan menjawab, "Benarkah? Tapi Rianita tidak memberitahuku." Namun, saat dia menatap mata Kenzo, dia tidak merasa bahwa Kenzo berbohong. "Jadi, apakah semua orang akan mengenakan gaun formal malam ini? Baiklah. Ayo kita pergi ke butik haute couture yang menjual gaun malam." Shira tidak punya pilihan lain selain berdandan sesuai aturan berpakaian. Gilang telah bermain-main dengan Nindya di tempat tidurnya beberapa kali sebelum jam menunjukkan pukul 1 siang. Wajahnya yang seperti Shira membuatnya sulit untuk menjauh darinya. Setelah mereka bangun, Gilang pergi ke kamar mandi sementara Nindya tetap di tempat tidur untuk bermain dengan teleponnya. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun karena memperlakukan Livi seperti itu. Gilang hanyalah seseorang yang digunakan oleh Livi dan Nindya. Nindya menerima pesan teks saat ini. "Nona de Agres, bagaimana persiapanmu untuk perayaan tahunan di Amor?" Nindya melihat identitas pengirimnya, dan ternyata pengirimnya adalah Marsha, seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Lagi pula, Marsha memang sudah tidak berguna baginya. Meski begitu, Nindya tetap terkejut melihat pesan itu. Ia tidak tahu bahwa ada perayaan tahunan untuk perusahaan itu pada hari itu. "Aku belum menerima kabar apapun tentang itu, Marsha." "Siapa yang memberitahumu?" jawabnya. Marsha hanya bertanya balik, "Bukankah Presiden Wiharja sudah memberitahu Anda? Dia akan datang malam ini juga. Mungkinkah dia lupa memberitahu Anda?" Nindya langsung membalasnya, "Kenzo pasti lupa memberitahuku karena dia sangat sibuk akhir-akhir ini." "Bolehkah aku ikut acaranya?" "Tentu saja bisa. Semua pelanggan yang membeli haute couture dari Amor telah menerima kartu undangan. Kartu undangan Anda mungkin ada di email Anda. Jangan lupa untuk mengenakan gaun haute couture malam ini, Nona de Agres. Aku tak sabar melihat betapa cantiknya penampilanmu." Sama seperti sebelumnya, Marsha masih berusaha keras untuk menyanjung Nindya.
Hasrat yang kuat mulai membuncah dalam diri Nindya setelah membaca pesan itu. Ia tidak menyangka akan bertemu Kenzo lagi secepat ini. Haruskah aku mengambil risiko? Sebuah kilatan ambisius terpancar di matanya saat itu, dia harus melakukannya. Nindya bisa memanfaatkan kesempatan malam ini untuk tampil sedikit lebih menyedihkan dan menyedihkan. Jika dia berhasil membangkitkan simpati Kenzo padanya dan membuatnya menatapnya sekali lagi, dia yakin dia masih akan memiliki kesempatan untuk dirawat oleh Kenzo di masa depan. Aku harus pergi, tapi di mana aku bisa meminjam gaun? Nindya teringat butik yang pernah ia kunjungi sebelumnya, tempat ia kebetulan mendapat kupon untuk sewa gratis. Nindya yang dulu mungkin tidak akan peduli dengan itu, tetapi dengan situasinya saat ini, ia berdoa dengan sepenuh hati agar ia masih bisa menebusnya. Setelah Gilang keluar dari kamar mandi, Nindya langsung bersandar di dada Gilang sambil menatapnya. Aku tidak punya uang untuk makan siang. Gilamak, bisakah kamu meminjamiku sedikit? Pintanya dengan nada memelas. Melihat Nindya terlihat begitu mungil dan cantik dalam pelukannya, tanpa ragu ia mengambil semua uang di dompetnya dan memberikannya padanya. Kuharap ini tidak terlalu kecil untukmu, Nindya. Ambillah. Terima kasih, Gilang. Dia berdiri berjinjit dan menciumnya dengan penuh kasih. Gilang tiba-tiba teringat betapa menyenangkannya kalau Anastasia yang ada dalam pelukannya. Di sisi lain, Shira sedang melihat-lihat gaun yang tersedia di butik sementara Kenzo dengan sabar menunggunya. Ia duduk di tengah lobi, menyeruput kopinya. Dengan harapan ada sesuatu yang disukai Shira, bahkan bos butik itu secara pribadi melayani dan memperkenalkan semua pakaian unik yang ada di tokonya. Bukan berarti tidak ada yang menarik perhatian Shira. Agar tidak terlalu mencolok, ia sebenarnya mencari gaun malam yang tidak terlalu menarik perhatian publik seperti gaun yang lebih mencolok. Akhirnya ia menemukan satu gaun yang benar-benar sesuai dengan apa yang ia cari. Gaun itu adalah gaun hitam tanpa tali yang dijahit dengan rapi, dan juga terbuat dari bahan yang lebih tebal yang dapat membuatnya tetap hangat. Karena Shira jarang mengenakan gaun malam berwarna gelap seperti ini, ia sendiri pun heran melihat betapa cantiknya ia dalam gaun tersebut. Rambutnya yang panjang terurai di punggungnya, dan jika dipadukan dengan wajahnya yang memukau, auranya yang murni seperti danau yang jernih semakin menonjol. Nona Nugraha, dengan keanggunan seperti milikmu, kamu pasti akan terlihat bagus mengenakan gaun malam apapun. Namun, menurutku gaun ini sangat cocok untukmu. Gaun ini memberikan kesan yang tenang dan berwibawa. Pemilik toko itu sekilas bisa melihat bahwa Shira bukanlah wanita yang lemah dan lembut. Di samping tatapannya yang membuat orang lain menjauh, dia terkadang memancarkan aura mendominasi yang tidak membuat siapapun merasa tidak nyaman. Itu hanyalah kedok yang dia kenakan untuk melindungi dirinya sendiri. Shira pun tampak puas dengan gaun hitamnya saat bercermin. Saat duduk di depan meja rias untuk membiarkan sang pemilik merias wajahnya, sang pemilik tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi wajah Shira. Ia lalu menyempurnakan penampilan Shira dengan riasan tipis yang sesuai dengan temperamennya. Shira menuruni tangga dari lantai 2 setelah berpakaian. Ketika pria di sofa mendengar suara langkah kaki, dia langsung mengangkat kepalanya dan matanya yang dalam terbelalak karena terkejut. Kenzo tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan betapa wanita yang disebutnya sebagai miliknya itu terlihat cantik, apapun yang dikenakannya. Shira berjalan ke sisinya, tetapi dia agak malu-malu saat bertanya, apakah ini terlihat bagus? Cantik sekali,
pujinya dengan suara rendah. Dia lalu mengangkat 2 tas yang berhias payet. Menurutmu mana yang lebih bagus? Tanyanya lagi. Kenzo menatap dompet-dompet itu dengan tatapan serius selama beberapa detik dan akhirnya memilih satu untuknya. Shira pun tidak mau repot-repot memikirkan hal ini lagi dan melanjutkan untuk menggunakan dompet yang dipilihnya. Akan ada 2 tamu tak diundang di perayaan ulang tahun malam ini, Bella dan Nindya. Nindya dan Gilang baru saja tiba di sebuah kompleks apartemen saat ini. Ini adalah unit apartemen kecil yang baru saja dibeli Gilang belum lama ini untuk tujuan investasi. Namun, sekarang, di sanalah Nindya akan tinggal setelah dia menjadi wanitanya. Nindya, kita tidak punya pilihan lain selain membiarkanmu tinggal di sini agar Livi tidak tahu kalau kita bersama, kata Gilang terus terang. Jangan khawatir, katanya sambil meminta maaf. Aku merasa bersalah karena telah mencuri pacar Livi. Gilang entah bagaimana merasa puas dengan itu. Sambil memeluknya, dia dengan penuh kasih memarahinya, omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu tidak perlu minta maaf. Antara kamu dan Livi, tentu saja kamulah yang aku suka. Hubungan antara Livi dan aku murni profesional. Gilang, kamu harus membantu Livi. Mendengar itu, Gilang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nindya, apakah kamu kenal saudara perempuan Livi, Shira? Tentu saja. Aku mendengar dari Livi bahwa dia berpacaran dengan tuan muda dari grup Wiharja. Nindya kemudian menambahkan, aku juga mendengar bahwa dia memiliki anak di luar nikah 5 tahun yang lalu. Wajah Gilang membeku saat mendengar kata-kata itu. Apakah kehidupan pribadinya berantakan? Tanyanya. Kamu tidak tahu. Dia dulu bekerja di sebuah klub. Gerutu Nindya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia bekerja di klub untuk mendapatkan cukup uang untuk kuliah di luar negeri. Tak perlu dikatakan, Gilang terkejut mengetahui Shira memiliki masa lalu yang begitu kelam. Gilang, jangan bahas dia lagi. Mulai sekarang aku wanitamu. Mata Nindya tampak berkaca-kaca saat dia menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Gilang menatap wajah Nindya, namun Shira adalah sosok yang dirindukan hatinya. Sore pun segera tiba. Perjamuan kali ini diadakan di aula perjamuan besar sebuah hotel bintang 7. Karena Amor telah menunjukkan peningkatan luar biasa dalam kinerja mereka secara keseluruhan tahun ini, perayaan tahunan tersebut tentu saja diadakan dalam jumlah yang sesuai dengan prestasi para karyawan. Staf Amor mulai berdatangan satu demi satu pada pukul 5 sore. Pelanggan haute couture mereka juga termasuk di antara para tamu undangan malam ini. Acara ini merupakan perayaan tahunan sekaligus waktu untuk berinteraksi dengan para pelanggan mereka. Pasti ada yang menyebarkan kabar bahwa Kenzo akan hadir di perayaan itu, bahkan tamu perempuan yang tadinya tidak jadi hadir pun ikut datang. Itulah sebabnya jamuan makan itu pasti akan sangat meriah. Kenzo tak diragukan lagi telah menjadi incaran para wanita lajang di kerumunan. Malam ini akhirnya menjadi kesempatan mereka untuk mendekati pria yang hampir tak pernah menunjukkan wajahnya di depan umum bahkan di hari biasa. Shira sedang duduk di mobilnya ketika dia menerima pesan dari Rianita. Shira, kamu harus mengawasi Presiden Wiharja malam ini. Banyak tamu wanita yang datang untuknya. Shira tak kuasa menahan tawa saat membaca pesan teks itu. Rianita pasti sangat peduli padanya hingga ia mengingatkan Shira tentang hal seperti ini. Apa yang kamu tertawakan? Pria di sampingnya meliriknya,
tangannya dengan anggun mengendalikan kemudi. Shira tampak sedikit gugup saat tanpa sadar meraih ponselnya. Tidak ada, gumamnya. Shira akan sangat malu jika pria itu melihat pesan tersebut. Namun, semakin ia berusaha menyembunyikannya, semakin mencurigakan tatapan pria itu. Mungkinkah ia mengobrol secara pribadi dengan pria lain? Tanyanya dengan kesal. Setelah mereka tiba di hotel, Aldilah yang turun untuk menyambut mereka secara pribadi. Nah, Presiden Wiharja dan Shira, saya telah menyiapkan kamar untuk kalian beristirahat. Karena masih awal, Shira dan Kenzo menuju ke kamar untuk beristirahat terlebih dahulu, dan mereka baru akan turun ketika perayaan telah dimulai. Berdiri di depan jendela Prancis, Shira menyadari bahwa suasana di luar terasa lebih seperti Natal. Ia menatap pemandangan malam dengan linglung ketika sepasang lengan melingkari pinggangnya. Pria itu lalu menyandarkan dagunya di tulang selangkah Shira tanpa sepatah kata pun, dan keintiman mereka terjadi secara alami. Besok malam Natal. Apakah kamu akan merayakannya di Wiharja Residence? Tanya Shira, yang ditanggapi Kenzo dengan bersenandung. Aku selalu merayakannya bersama nenekku. Shira akan kembali ke rumah ayahnya besok. Meskipun tidak ada tempat untuknya di rumah itu, tempat itu tetaplah tempat yang disebutnya rumah selama ayahnya ada di sana. Bolehkah aku mengundangmu dan Leon ke rumah nenek saat Natal? Tanya Kenzo dengan suara pelan setelah jeda sebentar. Shira memikirkannya dan memutuskan bahwa dia tidak akan ada di rumah saat Natal jika dia ada di sana pada malam itu. Tentu. Shira mengangguk sebagai jawaban. Lengan yang melingkari pinggangnya segera mengencang saat wanita itu ditarik lebih erat ke dada pria itu. Pria itu kemudian bergerak untuk menciumnya, tetapi Shira mengulurkan tangan untuk menutupi bibir tipisnya tepat pada waktunya. Jangan cium, pekiknya. Jangan merusak riasan yang kupakai. Shira harus menghadapi rival-rivalnya dalam percintaan malam ini, jadi ia harus memastikan riasan wajahnya akan memberinya keuntungan. Pria itu menggigit tulang selangkanya dengan tidak senang. Seharusnya tidak apa-apa menciummu di sini, bukan? Gerutunya. Seketika terasa seperti listrik mengalir melalui tubuh Shira saat ia membiarkan pria itu menghukumnya dengan sebuah ciuman. Pada saat itu, telepon Kenzo mulai berdering. Kenzo meliriknya, lalu pergi ke sofa dan duduk sambil mengangkat telepon. Halo. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.